4 gol melawan Trenčín terjadi setelah kartu merah ketiga dan dicetak dalam rentang 10 menit. Mesir dan Witan menyaksikan rekan-rekan mereka bersaing dari bangku cadangan. 3 pemain Parit dihargai dengan kartu merah. Zlate Moravce naik dari tingkat 4-1. Yang telah terjadi, tim nasional Indonesia penggawa Egy Maulana memanaskan bangku cadangan ketika Zlate Moravce menarik 4-4 menghibur 10 MFK Dukla Banska Bystrica Players Sabtu WIB malam di Stadion FC Vion di Slovakia Super League yang terus berlanjut. Banska Bystrica telah mengungguli Zlate Moravce melalui gol Jakub Uhrincat di menit ke-23, David De Praet, dan Robert Polievka. Zlate Moravce mengurangi jeda melalui eksekusi penalti Thomas Dubek ketika permainan berlangsung selama 1 jam. De Praetris kembali untuk membawa Banska Bystrica pergi pada menit ke-69. Tetapi kartu kuning dari 2 Timotej Zahumenski di menit ke-72 mengubah situasi. Zlate Moravce mampu memaksa pertandingan berakhir dengan hasil imbang setelah Adam Brenkus mencetak gol pada menit ke-75. Diikuti oleh Ioannis Narcos dan Thomas Vesteniki. Dalam pertandingan lain, nasib serupa yang juga dialami oleh Witan Sulaiman yang harus menjadi penonton ketika 8 pemain Parit AS terpana oleh tamu mereka, DC 1904 Dunajska Streda, dengan skor 4-0 di Stadion Nasihoti. 3 pemain Parit meninggalkan lapangan lebih cepat setelah dihargai dengan 2 kartu kuning, yaitu Chinoncho NMK pada menit ke-40, Lazar Stosavljevic, dan Kelvin Pires. Setelah itu, 4 gol bersarang di gawang Parit melalui Brezold Kalmar di menit ke-84 dan ke-88, Kruzliak Dominik, dan Cesar Blackman. Gambar besar. Meskipun gagal mendapatkan angka penuh, Zlate Moravce masih mempertahankan rekor tak terkalahkan berturut-turut dalam 5 pertandingan Super League, jadi sekarang peringkat 10 dengan nilai 18. Sementara kekalahan membuat Parit tergelincir ke posisi 9 dengan 20 poin. Untuk Dunajska Streda, victory menempatkan mereka di puncak klasemen setelah mengumpulkan 35. Selanjutnya, buat Zlate Moravce dan Parit, setelah istirahat selama 2 minggu, Zlate Moravce akan menghadapi lawan tidak mudah, karena ia harus mengunjungi tempat kedua Slovan Bratislava pada 24 November, dan 3 hari kemudian ke markas Ružomberok. Ini adalah 2 pertandingan yang ditunda Zlate Moravce. Sementara Trenin segera ditutup dan hanya kembali untuk bersaing pada Februari tahun depan melawan Banska Bystrica.